So, pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah database dan sebuah tabel, lalu bagaimana cara menampilkan tabel atau isi tabel tersebut. Hal yang perlu teman-teman install adalah SAM atau boleh database versi lainnya. Di sini saya menggunakan SAM. Untuk mengakses MySQL ini kita ada beberapa metode. Di sini kita akan mencoba menggunakan CMD. Teman-teman buka SAM-nya, lalu start MySQL, lalu kita search CMD, run administrator. Kita tuju di mana teman-teman menginstal SAM tersebut. Misalkan kalau saya installnya adalah di C, terus SAM data, lalu SAM data, SAM 56, lalu kita masuk ke folder MySQL-nya, lalu folder bin. Oke, untuk menjalankan MySQL-nya kita perlu MySQL -u root. Root ini kadang-kadang teman-teman bisa rubah tergantung teman-teman create database-nya, user untuk database-nya apa. Oke, pertama kita lihat dulu nih database-nya ada apa aja sih, database di MySQL kita. Kita lanjut ke MySQL kita, lalu kita lihat database kita ada apa aja. Misalkan dengan perintah show the database. Oke, database di saya ada berikut. Nah, gimana sih cara menambahkan database-nya? Kita akan buat sebuah database baru dengan nama database, misalkan yang teman-teman berapa, 18 41 62 55 201 3 digit kaki. Oke, titik koma. Oke, kita lihat database-nya sudah dibuat. Lalu untuk masuk ke dalam database tersebut kita tinggal menggunakan use db, nama database-nya apa, 18. Lalu kita akan mencoba melihat ada tabel apa saja sih di database kita dengan perintah show tables. Oh, di kita belum ada tabel satupun. Kita akan membuat sebuah tabel, yaitu dengan perintah create tabel, misalkan my tabel. Oke, isinya apa aja? Ada misalkan ID, ya, kita ID menggunakan integer. Dia mau kita menggunakan auto increment. Kita juga akan menggunakan primary key sebagai kunci utama di dalam tabel kita. Lalu saya juga akan menambahkan nama. Banyak datanya, saya akan menggunakan 250 untuk nama. Dia harus isi, tidak boleh kosong. Lalu ada alamat, dia juga persen 250. Oke, kalau datanya boleh kosong tinggal koma. Lalu saya akan menggunakan email.
Satu lagi saya akan menggunakan nomor handphone. Alamat, oke. Kalau teman-teman di atas sudah ngetik, di keyboard tinggal mencet arah atas atau arah bawah untuk mengambil atau istilahnya mengcopy ketikan yang sudah pernah diketik sebelumnya. Alamat, email, nomor handphone. Oke. Baru kita akan munculkan tabelnya. Di sini kita sudah ada satu tabel. Lalu kita untuk melihat isi tabelnya menggunakan query select. Select all from my tabel. Isinya kosong. Nah, untuk melihat isinya, untuk mengisi datanya, ya, kita masuk ke, lalu untuk mengisinya, lakukan insert my table. Di my table ada apa aja? Misalkan tadi ID-nya kita tidak isi karena otomatis auto increment. Ada nama, lalu ada alamat, ada email, ada nomor handphone. Oke. Data pertama namanya adalah misalkan set, alamatnya adalah Karawang, emailnya misalkan asep@ubp.id, nomor handphonenya 08999999. Lalu kita akan menginputkan data kedua, sama. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah alamat, yang ketiga adalah email, terus yang terakhir adalah nomor handphone. Data berhasil diinputkan. Nah, kita tinggal lihat nih isinya ada apa saja. Select from my table. Isinya ada, yang pertama ada Asep, ID-nya 1, alamatnya Karawang, emailnya Asep, nomor handphone. Yang kedua, oke. Lalu materi yang kedua, kita akan menggunakan where. Where di sini ada beberapa parameter. Parameter pertama yaitu kita bisa menggunakan sama dengan misalkan select all from my table, where ID sama dengan 1. Berarti yang muncul adalah ID-nya 1. Lalu operator yang kedua kita bisa menggunakan like. Misalkan saya mau mencari email adalah belakangnya adalah ubp.ac.id. Yang muncul adalah
Asep dan Budi, keduanya menggunakan email.ac.id. Atau ada nama yang mengandung huruf A-nya. Misalkan nama, like, A-nya mau di belakang, mau di depan, mau di mana, yang penting ada huruf A-nya. Oke, berarti hanya ada Asep, Budi itu nggak ada huruf A-nya. Atau kotaknya yang mengandung huruf A, alamat. Contoh lain, kita juga bisa mencari beberapa data sekaligus dengan menggunakan in. Misalkan where id in 1,2. Berarti mencari ID yang 1 dan ID 2. Seperti itu. Atau kita mencarinya ID-nya hanya ID 2. Seperti itu. Oke. Sekian materi kali ini. Untuk menjelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penggunaan select dan where di MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.